Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, masih semangat ya? Masih oke. Hari ini kita melanjutkan materi pertemuan kemarin, yaitu perubahan iklim. Ini masuk semua atau ada yang nggak masuk? Nihil ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai perubahan iklim. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu akan mau tanya dulu, ada yang tahu perbedaan antara tiga ini, antara cuaca, musim, dan iklim? Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu cuaca? Atau kalian tahu, misal contoh cuaca hari ini gimana? Cerah. Nah, betul. Jadi kalau cuaca itu keadaan yang saat ini terjadi. Misal ada apa tadi, cuaca apa? Cerah. Terus ada berawan. Terus ada hujan, ada cuaca dingin. Itu namanya cuaca. Sedangkan kalau musim, ada yang tahu musim? Ya, itu betul. Ada musim itu contohnya musim kemarau sama musim hujan. Ada musim apa kalau simbolnya kayak gini? Semi. Yang ini yang gugur ya. Ini musim dingin, musim panas. Nah, kalau musim itu keadaan cuaca dalam range waktu bulan atau bisa kita amati setiap bulannya. Sedangkan kalau iklim, ada yang tahu apa itu iklim? Kondisi cuaca rata-rata di suatu wilayah luas. Ya, betul. Jadi kondisi cuaca rata-rata dalam wilayah yang lebih luas dan waktunya juga lebih panjang lagi, puluhan tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Tapi kalau musim tadi hanya di wilayah tertentu dan waktunya juga dalam masih lebih sedikit atau range-nya bulan. Nah, udah tahu ya. Sekarang berarti kalian bisa mendefinisikan apa itu perubahan iklim. Ada yang tahu? Kan tadi udah tahu iklim itu apa. Berarti kalau perubahan iklim ada yang tahu? Ya, boleh Mbak. Ya, benar. Jadi perubahan jangka panjang iklimnya. Tapi kan nanti kita akan belajar ya, apa saja yang mempengaruhi perubahan itu atau unsur-unsur apa aja yang ada di dalam iklim. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam nih. Bentar. Nah, ini coba perhatikan gimana perubahan iklim itu terjadi. Ada kan tadi udah didefinisikan ya. Ada yang tahu perubahan iklim itu terjadi karena apa aja? Nah, betul. Salah satu faktor utama perubahan iklim itu ada gas rumah kaca. Jadi, ini kan bumi. Di bumi itu kita ada lapisan namanya atmosfer. Di atmosfer itu ada gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu terdiri dari apa aja? Ada yang tahu? CO2. Nama lainnya karbon dioksida. Nah, nanti ada CO2, ada nitrogen, O3, ada gimana, Dek? Jadi di atmosfer itu udah ada gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida, nitrogen, metana, CFC. Nah, gas-gas itu nanti sebenarnya jumlahnya sudah pas. Namun karena aktivitas kita manusia itu akan mempengaruhi jumlah gas-gas efek rumah kaca tadi. Aktivitas apa aja yang bisa mempengaruhi coba? Yang mempengaruhi jumlah karbon yang ada di atmosfer ini meningkat. Misalnya kalian ke sekolah naik apa? Naik motor. Semakin banyak yang menggunakan motor berarti polusinya meningkat atau enggak? Nah, dalam polusi itu ada gas-gas yang menyebabkan jumlah gas rumah kaca ini meningkat. Misal, siapa di rumahnya yang ada kulkas, AC? Semua hampir ada ya. Nah, di kulkas dan AC itu kan menghasilkan gas namanya apa?
C, F, C. Nah, itu nanti juga yang salah satu yang menyebabkan gas ini atau gas efek rumah kaca itu meningkat. Nah, kalau meningkat, otomatis sinar matahari ini harusnya ditangkap oleh mereka gas rumah kaca tadi ya, karena jumlahnya meningkat, yang ditangkap oleh gas efek rumah kaca sinar matahari yang ditangkap itu semakin banyak atau terperangkap di bumi. Jadi yang kita rasakan apa? Panas. Harusnya kalau jumlahnya gas efek rumah kacanya jumlahnya seimbang, maka sinar matahari yang terperangkap itu hanya sedikit, jadinya seimbang. Yang kita rasakan nanti hangat. Namun kan karena aktivitas kita tadi ya, yang selain itu tadi ada aktivitas industri, yang limbah misal asap itu kan juga ada gas-gas yang menyebabkan di atmosfer itu nanti bertambah dan nanti sinar mataharinya terperangkap. Sampai situ mulai paham dulu. Nah, setelah itu, nah ini tadi ya, aktivitas apa aja yang dapat menyebabkan efek rumah kaca itu meningkat. Setelah itu, siapa yang orang tua atau keluarganya ada yang jadi petani? Ada nggak? Ada ya. Nah, kalau petani zaman dulu, bahkan sampai sekarang itu masih menggunakan ini. Namanya apa? Pranoto Mongso. Jadi di Pranoto Mongso ini yang membuat atau yang menyusun itu Sri Susuhunan Pakubuwono VII di Surakarta atau zaman kerajaan dulu. Jadi ini udah ada. Nah, apa itu isinya? Isinya itu kayak gini nih. Jadi dalam 1 tahun itu dibagi 12. 12. Nah, nanti ada mongso, misal ini. Yang kalian ketahui apa aja mongso apa? Kalian pernah mendengar mongso rendeng? Pernah ya? Mongso rendeng itu berarti mangsa di musim di mana sering terjadi hujan. Kalau mongso ketiga, kemarau, ya benar. Jadi seperti itu implementasi dari Pranoto Mongso. Nah, petani menggunakan ini untuk apa? Untuk mengatur, oh ketika bulan ini memasuki katelu, misal apa yang harus ditanam petani? Panen ini misal polowijo. Terus kapan harus menanam padi? Kapan harus menanam jagung? Nah, itu petani itu biasanya menggunakan Pranoto Mongso ini. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kan perubahan iklim sangat drastis nih terjadi. Apakah ini masih bisa digunakan? Masih. Ada yang berpendapat masih, tapi dengan catatan apa? Harus menyesuaikan, harus mengamati. Mengamati apa? Kayak info-info BMKG terkait suatu wilayah tertentu. Bagaimana ramalan dalam 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kayak gitu. Jadi ini tuh masih relevan atau masih bisa digunakan, namun harus dibarengi dengan pengamatan cuaca yang lebih mendalam. Nah, sekarang kalian akan mengetahui ini unsur-unsur cuaca dan iklim. Ada apa aja? Ya, ini istirahat ya. Oke, karena bener kan ini istirahat? 2 kali berarti langsung lanjut ya. Oke, lanjut ya. Sekarang unsur cuaca dan iklim. Gimana? Istirahat atau bukan? Sepertinya bukan ya. Ya udah, yuk lanjut fokus dulu karena ini nanti Ibu akan memberikan kalian game nanti, tapi harus memperhatikan ini dulu untuk menjawab game-game nanti. Nah, unsur cuaca dan iklim itu ada apa aja? Sinar matahari. Nah, kalian nanti bisa baca di buku e-book itu ya. Nah, apa itu matahari, suhu, kelembapan, angin, curah hujan. Kalau misal ini kelembapan, ada yang tahu apa itu kelembapan? Apa? Kelembapan itu kandungan air dalam udara. Apa dia kok? Jadi ini unsur cuaca dan iklim lah. Nanti iklim itu akan dikelompokkan lagi berdasarkan unsur-unsurnya. Tapi kita tidak akan
bahas mendalam ya. Ini hanya pengetahuan aja. Nanti kalian bisa belajar mandiri dengan materi ajar yang udah Ibu sediakan. Misal ini ada iklim matahari. Nah, ini berarti iklim yang diklasifikasikan berdasarkan penyinaran matahari. Ada apa aja? Ada 4 iklim: tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Ada yang tahu Indonesia masuk ke dalam mana? Tropis. Berarti kalau tropis memiliki berapa musim? Apa aja? Nah, udah tahu ya. Kalau misal kalian Korea Selatan, ada berapa musim? Berarti iklim apa? Subtropis. Udah mulai tahu ya. Nah, ini iklim Köppen. Ini yang diklasifikasikan berdasarkan curah hujan dan suhu ya. Terus ada iklim Jonghyun. Jonghyun ini diklasifikasikan berdasarkan ketinggian wilayah dan vegetasi yang ada di tempat tersebut. Vegetasi itu apa ya? Tanaman-tanaman yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini ada iklim Smith-Ferguson, ini diklasifikasikan berdasarkan curah hujan juga. Ini juga curah hujan ya, Oldman ini. Nanti kalian bisa baca, ini akan saya share. Nah, selanjutnya karena kan tadi kita membahas Pranoto Mongso ya, kita akan mendengarkan video sebentar dulu. Agar kalian tahu kekuatan lokal kita itu ternyata bisa disangkutkan dengan sains atau kajian ilmiahnya juga ada. Ini nyala nggak? Belum kehubung, Dek. Salah. Oh, bukan yang ini. Udah. Oke, makasih. Perhatikan dulu ya. Dunia selalu berubah dan manusia beradaptasi. Begitulah cara umat manusia bertahan sejak dahulu hingga saat ini. Manusia selalu terdorong untuk mencari cara memenuhi kebutuhannya. Salah satunya yang paling penting adalah kebutuhan keuangan. Secara turun-temurun dari generasi ke generasi, nenek moyang kita memiliki pengetahuan lokal atau lokal knowledge untuk beradaptasi terhadap ketidakpastian seperti kondisi saat ini. Salah satu warisan lokal knowledge yang kita miliki dan sangat berharga tersebut dikenal dengan nama Pranoto Mongso. Persandingan antara aktivitas pertanian dan kegiatan budaya yang ada di Indonesia memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi sebuah ketidakpastian atau perubahan yang ada, atau istilah ini kita sebut dalam strategi beradaptasi. Pranoto Mongso terdiri dari 2 kata, yaitu Pranoto dan Mongso. Pranoto memiliki arti ketentuan, sedangkan Mongso berarti musim. Secara harfiah berarti Pranoto Mongso pengaturan musim tanam dalam dunia pertanian. Di dalam Pranoto Mongso terdapat perkalian yang menggabungkan antara aspek-aspek seperti kosmografis, bioklimatologis, yang mana mendasari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, petani. Secara keseluruhan, Pranoto Mongso mencerminkan ontologi pada konsepsi Jawa, serta arketik dalam berpikir dalam pikiran petani Jawa, yang dilukiskan dalam berbagai lambang bersifat watak-watak bangsa. Lalu apa sebenarnya isi Pranoto Mongso, dan bagaimana ia dapat menjadi pedoman dalam masyarakat agraris untuk bertani? Mengenai Pranoto Mongso, secara umum dapat dikatakan bahwasanya Pranoto Mongso itu adalah merupakan sistem pengetahuan tentang musim yang menjadi pedoman pada sistem pertanian tradisional
di mana kebutuhan dasar air itu sangat bergantung pada gerak alam. Untuk perhitungan dalam mongso itu sendiri itu terbagi dalam 12 mongso. Ada mongso, misalnya mongso kakso, dan ada karo, mongso K10, kemudian gesto, kemudian sodo atau ke-12. Sejarah mengenai penatoman lokal di Indonesia sangat banyak dan sangat baik, terutama yang berkaitan dengan pertanian, seperti pramuka yang menjadi bahasan dalam video kali ini. Beberapa pertanyaan penting masih tersisa, misalnya, dapatkah sistem pertanian yang efektif dicapai berdasarkan pengetahuan lokal tanpa ada ilmunya di zaman dahulu? Dan bagaimana pengetahuan lokal berhubungan dengan pengurangan risiko bencana dan climate change adaptation? Oleh karena itu, kami melakukan validasi dan verifikasi terhadap komponen-komponen pengetahuan pertanian lokal yang ada dalam Prakomoso menggunakan pendekatan ilmiah, serta mengklasifikasikannya komponen-komponen Prakomoso untuk dapat dikatakan atau dibuktikan dalam data ilmiah, dan juga mana yang bisa sebagai strategi untuk mengurangi risiko bencana dan adaptasi perubahan. Sebagai local knowledge, Prakomoso memiliki komponen-komponen yang dapat diintegrasikan dan dikaji dalam bentuk kajian ilmiah. Komponen seperti waktu musuh, waktu tanam, pola tanam, dan aktivitas pertanian sangat mungkin untuk dianalisis secara ilmiah. Organisasi Persekutuan Bangsa-Bangsa UNESCO mengusulkan suatu metode untuk mengintegrasikan local knowledge dengan kajian ilmiah dan juga dengan pengurangan risiko bencana dan juga dengan adaptasi perubahan iklim. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang metode tersebut, kita sebut nama metodenya adalah LINKS, Local and Indigenous Knowledge System. Metode LINKS yang diusulkan oleh UNESCO mengklasifikasikan komponen Prakomoso atau pengetahuan lokal menjadi 4 kategori. Yang pertama, mari kita lihat. Komponen Prakomoso atau pengetahuan lokal dapat dijelaskan secara ilmiah dan berhubungan dengan pengurangan risiko bencana atau adaptasi perubahan iklim. Yang kedua, kita melihat komponen pengetahuan lokal tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, namun berhubungan dengan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Yang ketiga, komponen pengetahuan lokal dapat dijelaskan secara ilmiah, tetapi tidak berhubungan dengan pengurangan risiko bencana atau adaptasi perubahan iklim. Dan yang keempat, komponen pengetahuan lokal tidak dapat sama sekali dijelaskan secara ilmiah maupun tidak berhubungan dengan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kita melihat bagaimana komponen Prakomoso berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. Kita dapat melihat dari waktu tanam dan aktivitas pertanian dalam Prakomoso untuk mengurangi risiko bencana hidroklimatologis, salah satunya itu bencana kekeringan meteorologis. Nah, aktivitas apa sih yang ada pada Prakomoso ketiga ini? Yaitu aktivitas hidro, di mana lahan tidak boleh ditanami oleh apapun. Nah, gunanya untuk apa bro ini? Yaitu mengurangi risiko gagal panen yang diakibatkan karena kebutuhan air yang sedikit di lahan tersebut. Melihat kesesuaian antara data curah hujan, yaitu data iklim, dengan watak mongso serta aktivitas pertanian, yaitu bro dalam Prakomoso, dapat ditujukan bahwasanya Prakomoso ini dikategorikan dalam link 1, di mana dapat dijelaskan secara ilmiah dan juga berhubungan dengan pengurangan risiko bencana hidroklimatologis. Ya. Jadi kesimpulannya apa setelah kalian melihat video singkat ini? Kalau kearifan lokal berupa kalender Pranoto Mongso itu bisa dijadikan petani untuk mengatur pola tanamnya. Jadi kan selain itu juga bisa untuk mengurangi apa tadi? Bencana yang akan terjadi. Jadi melihat mongsonya itu tadi. Nah, ternyata apa? Ternyata perubahan iklim itu juga bisa mempengaruhi apa? Pola tanam para petani. Berarti perubahan iklim itu akan berdampak di bidang apa? Pertanian. Tapi nanti kita juga akan belajar mengenai dampak perubahan iklim selain di bidang pertanian. Tadi kan udah ya di bidang pertanian, sekarang di bidang
perhubungan. Misalnya, kalau kalian akan terbang atau sering melihat berita ada delay pesawat dari jam 7 sampai jam 10, 3 jam, dikarenakan apa biasanya? Cuaca buruk. Nah, itu kan salah satu dari dampak perubahan iklim. Yang kedua, yang selanjutnya ada bidang industri dan kesehatan. Kalau industri, misal, kalau musim panas berkepanjangan, itu nanti juga akan berpengaruh ke dalam kegiatan industri. Misal, mesin-mesin industri berarti kan perawatannya harus ekstra. Agar apa? Agar tidak berkarat. Karena kan kalau berkarat nanti akan rusak ya. Terus di bidang kesehatan, misal sekarang ini pasti banyak yang flu karena kan ini musimnya yang tidak menentukan. Nah, itu salah satu dampak perubahan iklim juga. Nah, selanjutnya ada di dampak ekonomi. Kalau dampak ekonomi, kalau misal tadi petani gagal panen itu kan nanti juga akan berdampak ke pendapatan para petani. Nah, itu misal contoh yang dampak ekonomi. Kalau sosial budaya, ketika kenaikan permukaan air laut dan cuacanya ekstrem kan nelayan tidak bisa berlayar mencari ikan seperti itu. Contoh-contoh dampak dari perubahan iklim. Nah, sekarang kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang perubahan iklim dan unsur dan dampaknya? Apa ada yang belum paham? Paham ya? Sekarang kalian membentuk 8 kelompok. Untuk cepatnya gini aja ya, depan belakang, depan belakang. Nanti ada TTS ini, kalian harus, Ibu kasih waktu berapa? 10 menit? Nggak bisa. Ada 12 soal, berarti 10 menit aja ya. Yuk, langsung. Nanti langsung dicocokkan bersama. Ini. Nih. Yuk. Oke. Jangan di sini bisa. Selesaikan dalam waktu 10 menit ya. Tapi kita bisa tidak ngetek BAM. Pusat Raisa nomor 9. Enggak, ini foto aja. Coba aja 9 kosong. Apa? 9 ini mas. Garis rumah kaca mas. Empat udah ya? Menghilangkan pohon-pohon yang penting dalam menyerap karbon dioksida di atmosfer dinamakan deforestasi.
Tipeku mana? Astagfirullahaladzim, siapa pernah ada mic? Hah? Mic sayang. Sumpah aku keinget ngomong thank you lagi. Malu. 8. Pranata Mangsa. Apa lagi? Kurang apa kan? 7 udah. 7 udah belum. 8 udah. 1 udah. Itu apa? Industri. Pranata Mangsa. Oke. 3 apa? Soalnya Gas rumah kaca. pola cuaca yang terjadi untuk waktu yang relatif 11 Hasil iklim. dari juga di atas permukaan bumi dari dalam yang dikenal. Aduh, Ini cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan gelombang panas dapat merusak jalan, jembatan, rel kereta api, dan bandara. Dampak perubahan iklim di bidang sing kemarin dimiliki oleh gunung-gunung mana sih apa sih gunung? infrastruktur. Efek gas rumah kaca. Kok nggak ada PHG itu apa? Tropis. Hah? PHG Ayo dek dikerjakan. apa? Gas Gas rumah rumah kaca. kaca. Tropis. 12 tropis. 12 tropis. Nomor berapa? Nomor. Kok enggak? Itu dari yang udah di atas lagi mau. Mana tadi aku? 9 ya? Kurang 10 sama 3. Oh, 3 apa? Sabar dong. Prasarana atau prahubungan? Prahubungan. Apaan? Ini. Cuy. Oh. Cukup nggak? 10. Masa udara yang bergerak angin. Angin. Gila betul. 2 menit lagi ya. Sudah selesai. Apa? Aku keinget bilang thank you. Najis. Tak balang loh. Siapa yang sudah selesai? Oke. 1 menit lagi ya. Wah, salah mas apa kuwi? Gimana? Iki toh. 5 Iya ini. Iki 5 iki 8. Heeh. Iki 5 iki 8. 8 ini lintas. Lintas kan benar, ini yang 8. Sampai 931 ya. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 Heeh. 9 Menghilangkan pohon-pohon. Nah, itu apa? Apa kegiatan menghilangkan pohon-pohon itu apa dinamakan apa? Menghilangkan pohon-pohon. Ya. Kegiatan. Ayo, itu kan clue-nya kan kegiatan menghilangkan pohon-pohon. Ya. Ya, berarti apa? Yang berpengaruh dengan perubahan iklim. Ya, udah, time is up. Semua diangkat dulu, kita cocokkan bersama. Nggak apa-apa nggak selesai.
Nanti kita ambil 3 yang benarnya paling banyak. Yuk, diangkat ke atas dulu semua. Dah, yuk, jangan ada yang mengerjakan lagi. Yuk, kita cocokkan dari yang turun. Yang turun, ada yang mau membacakan soalnya yang turun? Turun yang kegiatan penggundulan hutan tadi. Jawabannya deforestasi. Silakan kalian tulis kalau benar 1, kalau salah 0 gitu ya. Yang nomor ini nyocokin yang turun dulu ya, yang menurun. Yang nomor 3 jawabannya perhubungan, dampak di bidang perhubungan. Kak, kalau perhubungan Gimana? Perhubungan. Apa itu perhubungan? Ya, kita anulir dulu. Itu salah dulu. Terus yang 5 pertanian. Nomor 5 pertanian. Nomor 6 cuaca. Nomor 7 bidang industri. Nomor 11 iklim. Terus sekarang yang melintas atau gini mendatar. Nomor 2 jawabannya kelembapan. Nomor 4 kesehatan. Nomor 8 Pranoto Mongso. Nomor 9 gas rumah kaca. 10 angin. 12 iklim tropis. Siapa yang benar semua? Siapa yang mendapatkan skor 12? Skor 11? Berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 teratas ini ya. Kelompok sekarang di lembarnya itu TTS kasih nama anggota kelompoknya sama absensi. Gimana? Iya, udah boleh sekarang, nggak apa-apa. Yang penting tadi misal 11 ya 11. Kalian tapi kasih keterangan ya, benernya berapa di TTS itu yang kalian kerjakan. Nama panggilan tapi nomor absen, boleh. Nanti untuk penilaian. Ya, sambil kalian menuliskan nama, ini Ibu juga menyediakan media ajar untuk kalian yang gaya belajarnya kinestetik, audio, dan visual. Nanti kalian bisa scan barcode ini ya. Nanti akan saya share PPT-nya. Nah, ya, nanti tinggal di scan aja ya. Terus sekarang kalian boleh scan ini untuk refleksi biasa Padlet. Dikirim. Oh ya. Bisa nggak? aku bisa Dicoba di. kanen awas nen. Ada yang bisa scan, share linknya ke grup temannya ya, yang ada temannya. Jadi sambil kalian mengisi refleksi, Ibu, kita juga akan kesimpulan bersama. Jadi kan kalian sudah tahu nih, perubahan iklim itu apa, unsurnya apa aja, dan dampaknya ya di berbagai bidang. Nah, berarti kalian juga harus mengetahui kalau aksi nyata kalian untuk perubahan iklim itu agar dampaknya itu bisa kalian minimalisir dengan apa? Misal yang berangkat sekolah naik motor bisa dengan jalan kaki kalau dekat atau naik sepeda. Terus apalagi memilah-milah sampah. Siapa yang di sini udah memilah-milah sampah? Nggak ada kan, masih dicampur. Nah, jadi kalau sampah kan sekarang di sekolah juga zero waste ya. Jadi kalian dibawa pulang, dipilah-pilah di rumah bisa. Terus kalian juga bisa mulai mengurangi penggunaan listrik.
Misal kalau udah pagi segera langsung dimatikan untuk menghemat. Terus ada lagi bisa tadi yang apa kulkas. Tapi kan kalau kulkas itu dipanjer ya, harus nyala terus. Jadi kalian bisa meminimalisir dengan menyalakan hanya ketika butuh. Untuk apa? Agar gas CFC yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, oke. Sama kan kalau ini perubahan iklim atau climate change ini kan perlu aksi nyata ya. Nah, jadi Ibu nanti minta aksi nyata kalian bikin video pendek. Video pendek cuma 15 sampai 30 detik aja. Sekelompok. Ya, sekelompok. Nah, enaknya kelompok di awal atau yang ini tadi? Yang awal itu yang pertama itu loh, Dek, yang 1, 2A, 2B. Oke. Yang kemarin dulu kos-kosan. Gimana suara terbanyak yang dulu apa yang sekarang? Oke, mayoritas sekarang. Jadi nanti videonya misal kalian ngomong berempat ya. Intinya aksi nyata cara agar perubahan iklim itu dampaknya apa aja, nggak harus detail. Misal kalian aksi nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim, kita harus apa buang sampah, apa memilah sampah, terus misal 3R, reduce, reuse, recycle kayak gitu. Kalian kampanye seperti itu. Nah, tadi yang audiovisual Belum bisa. Oke, bentar ya. Ini udah di-scan ya yang refleksi. Nah, nanti kalian bisa menggunakan media TikTok atau Capcut. Jadi, Ibu kasih waktu berapa? Seminggu? Seminggu sampai besok Jumat depan. 2 minggu berarti sampai Rabu aja ya. Ya, Rabu besoknya. Itu terakhir ya, nanti kalian bisa diupload di TikTok atau YouTube Short. Astagfirullahaladzim. Pilih salah satu ya, status boleh tapi statusnya IG, nggak boleh WA. Loh, YouTube juga boleh kan, ini kan aksi nyata kalian sebagai bentuk peduli kalian. Misal kalian videonya itu tentang misal Pranoto Wongso boleh, tentang dampak iklim boleh, tentang pokoknya aksi nyata kalian. Nanti pokoknya video pendek diupload di sosmed nggak boleh. Kan biar semuanya juga aware kalau kita itu lagi terjadi climate change yang bisa merusak kehidupan kita selanjutnya. Jadi kelompok ya, nanti videonya boleh nggak usah disertakan nama, nggak apa-apa, yang penting nanti pas kan nanti akan saya kirim link drive-nya, kalian upload link kalian yang sudah kalian upload terus disertakan nama kelompoknya. Kan bisa di highlight biar nggak hilang, di highlight itu loh, di highlight. Kalau nggak di YouTube apa itu loh, YouTube Short aja atau TikTok aja yang jangkauannya panjang. Nanti jangan lupa dikasih hashtag aksi nyata, hashtag climate change kayak gitu, hashtag Spensaka. Oke? Nanti instruksinya detail akan Ibu kirimkan di WA. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sekarang TTS-nya dibaca lagi buat refleksi kalian. Tadi kan udah tahu jawabannya ya. Terus untuk 3 kelompok yang mendapatkan skor 11 tadi, perwakilan maju ke depan dulu. Akan ada reward karena menyelesaikan dengan cepat. Ya, siapa? Hitungan ketiga, maju ke depan semua. 1, 2,
3. Ini kerekomnya mau gimana? Hadiahnya sama ya, ambil satu-satu. Video bentar kan? Iya. Tapi kan Oke. ya sekalian. Nah, pas. Jadi jangan lupa ya tugasnya aksi nyata tadi dalam waktu 2 minggu. Deadline di hari Rabu. Sama mau mengingatkan 2 kelompok yang belum upload siapa? Ayo, ini udah diingatkan ya, yang drive kamu udah. Nah, nanti yang itu dilengkapi biar apa nanti kalau misal posternya mau dibaca-baca tinggal akses di link drive aja. Ya, fokus dulu sebentar. Ibu tutup. Sekian dari Ibu. Nanti kalau masih ada pertanyaan kita sambung diskusi di grup atau bisa PC atau bisa datang di Basecamp. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama silakan istirahat dulu, nggak apa-apa.